Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Selipi, Fathaillah Ahmad Rauf dengan NIM 1525029, Prodi Informatika, kelas 2, kelas 152A.26, dengan dosen pengampu Bapak Syukri Gozali MPD. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review dari dua jurnal penelitian yang sama-sama membahas inovasi teknologi digital dalam layanan kesehatan. Jurnal pertama berjudul Meditrack, yaitu sebuah robot pengiriman obat otomatis untuk lansia dan penyandang tunanetra. Lalu jurnal kedua ada dampak chatbot berbasis AI terhadap kepuasan dan penggunaan layanan kesehatan digital. Keduanya itu diterbitkan di International Journal of Recent Technology and Engineering atau bisa disingkat menjadi IJRTE, yang merupakan jurnal bereputasi di bidang teknologi dan rekayasa terapan. Oke. Sebelumnya itu tujuan saya untuk mempresentasi ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan isi atau temuan kedua jurnal. Yang kedua, mengulas kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, membandingkan keterkaitan antara keduanya. Lalu, yang keempat, saya akan menyampaikan pandangan saya secara pribadi terhadap beberapa temuan yang menurut saya menarik atau untuk didiskusikan. Oke, kita lanjut ke jurnal yang pertama. Jurnal ini berjudul Meditrack, an Automated Medication Delivery Robot for Elderly and Visually Impaired Individuals. Dengan penulis itu ada 5, yaitu Suhara Hamid, Muhammad Zahir Sulaiman Al-Zakwani, Rashid Said Hamdan Al-Jabri, Mu'ad Saud Saif Al-Qosabi, Musa Said Sulaiman Al-Kendi. Jurnal ini diterbitkan pada Mei 2026 di volume 15 issue 1 IJRTE dengan afiliasi University of Technology and Applied Science atau UTAS, Niswa Sultanate of Oman, ya. Lanjut ke tujuan dan latar belakang penelitian. Masalah yang diangkat oleh jurnal ini cukup dekat dengan kehidupan nyata, yang dimana banyak lansia dan penyandang tunanetra sering mengalami kepatuhan minum obat atau medication non-adherence yang rendah sehingga beresiko terlewat dosis atau salah konsumsi obat. Oke. Solusi yang biasa dipakai seperti kotak pil atau pengingat ternyata masih belum cukup, yang dimana penulis menilai bahwa alat-alat tersebut tidak dapat memastikan obat diminum dengan benar dan tepat waktu. Menurut penulis, Meditrack dirancang untuk mengatasi keterbatasan solusi manual dan semi-otomatis dengan menawarkan teknologi asistif yang hemat biaya, andal, dan ramah pengguna, sehingga pasien dapat mengelola pengobatan secara mandiri tanpa bergantung pada pengasuh. Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama itu meningkatkan kepatuhan minum obat secara konsisten dan tepat waktu. Lalu yang kedua, mengurangi ketergantungan pasien pada pengasuh dalam aktivitas harian. Dan terakhir, meningkatkan keselamatan pasien melalui dispensing obat otomatis. Selanjutnya kita masuk dalam metode dan cara kerja sistem. Yang pertama, dalam Meditrack ini ada beberapa komponen perangkat keras. Yang satunya itu ada Arduino Uno dan .mcu atau Microcontroller Unit sebagai unit proses utama. Lalu ada sensor infrared untuk navigasi line following sepanjang jalur. Selanjutnya ada sensor ultrasonik untuk deteksi dan pengendalian rintangan, modul RTC real-time clock untuk penjadwalan waktu obat. Lalu ada servomotor untuk mekanisme dispensing dosis obat, buzzer dan LCD I2C atau Inter-Integrated Circuit untuk notifikasi serta tampilan status. Cara kerjanya itu bisa kita bayangkan seperti: pertama, modul RTC atau real-time clock-nya ini mendeteksi jalur waktu minum obat sudah tiba. Lalu, Node MCU mengaktifkan robot dan mengirim sinyal ke robot. Yang selanjutnya, robot itu menavigasi jalur dengan sensor infrared
dan menghindari rintangan melalui ultrasoniknya. Lalu, setelah robot bergerak mengikuti jalur menuju lokasi pasien, servomotor berputar untuk menjatuhkan obat ke tempatnya, yang dimana buzzer akan berbunyi sebagai peringatan kepada pasien, dan LCD menampilkan status pills ready. Setelah itu, robot kembali ke mode standby menunggu jadwal berikutnya. Oke. Kita lanjut ke hasil penelitian. Ada 4 temuan utama dari pengujian Meditrack. Yang pertama, navigasi dan penghindaran rintangan. Robot berhasil mengirimkan obat secara konsisten tepat waktu, dengan kesalahan navigasi yang sangat minimal penghindaran rintangan yang ada. Yang dimana ini membuktikan bahwa kombinasi sensor infrared untuk navigasi dan ultrasonik untuk deteksi rintangan bekerja dengan sangat baik. Yang kedua, servomotor dan buzzer bekerja sesuai jadwal yang ditentukan oleh model ECC, berarti ketepatan waktu dispensing. Yang dimana ini sangat membantu khususnya bagi pengguna tunanetra yang tidak bisa melihat layar, namun tetap mendapatkan peringatan suara dari buzzer. Tuh. Nah, yang ketiga, itu adalah solusi yang hemat biaya. Secara keseluruhan, Meditrack terbukti menjadi alternatif yang lebih hemat biaya dan ramah pengguna dibanding metode manual maupun dan semi otomatis. Lalu yang terakhir itu integrasi sistem menyeluruh. Seluruh komponen terbukti bekerja harmonis sebagai satu sistem terpadu dengan ESP8266 berhasil mengordinasikan komunikasi antara mekanisme dispensing dan robot line following, yang dimana artinya tidak ada komponen yang bekerja sendiri. Mereka semua itu saling terhubung. Namun ya, perlu dicatat bahwa semua pengujian ini dilakukan di lingkungan dalam ruangan yang terkontrol, bukan di rumah atau di rumah sakit yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya itu saya akan menelaah tentang kekuatan dan kelemahan pada jurnal Meditrack. Yang pertama, metodologi pengujiannya itu sangat struktur ya. Pengujian komponen dilakukan satu persatu sebelum integrasi penuh, sehingga hasil eksperimen lebih dapat dipercaya. Pendekatan seperti itu memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap keandalan hasil yang diperoleh. Lalu yang kedua, menjawab kebutuhan sosial nyata dengan menargetkan lansia dan penyandang tunanetra secara spesifik. Penelitian ini menunjukkan desain yang benar-benar berpusat pada kebutuhan pengguna sejalan dengan gerakan global untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi asistif bagi kelompok rentan. Lalu yang ketiga itu ada integrasi mulus antara Arduino, Node MCU, IoT, dan RTC yang menunjukkan kompetensi teknis interdisipliner yang kuat. Tapi di balik kekuatannya itu ada 3 kelemahan yang cukup krusial. Yang pertama itu seluruh pengujiannya dilakukan di ruangan terkontrol, jadi belum ada pengujian nyata seperti lansia atau penyandang tunanetra yang sebenarnya, yang dimana ini membatasi validitas temuan secara signifikan. Lalu yang kedua, tidak ada data kuantitatif seperti tingkat keberhasilan atau persentase kesalahan untuk dibandingkan, yang dimana tanpa angka-angka ini sulit untuk membandingkan performa Meditrack secara objektif dengan sistem lain yang sudah ada. Yang terakhir, isu-isu penting seperti keamanan cyber, daya tahan baterai, dan skenario lingkungan kompleks belum dibahas sama sekali. Padahal ya itu sangat krusial lah jika sistem ini ingin digunakan di dunia nyata. Oke. Lanjut ke sesi pendapat pribadi. Secara pribadi, saya cukup terkesan dengan pendekatan pengujian yang dilakukan di jurnal ini. Menguji komponen satu persatu sebelum integrasi penuh adalah praktik rekayasa yang baik. Dan juga itu jarang dilakukan dengan kedisiplinan seperti itu. Terutama untuk proyek berskala mahasiswa, ini menunjukkan bahwa timnya memang serius, bukan sekedar membuat alat untuk keperluan tugas akhir. Namun, saya kurang setuju jika prototipe ini dianggap sudah siap untuk langsung diterapkan.
tanpa ujian bersama pengguna nyata dan tanpa data kuantitatif yang jelas, karena kita belum bisa benar-benar tahu apakah Meditrack itu akan berfungsi dengan andal di luar kondisi laboratorium. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul The Impact of AI-Driven Chatbots and Virtual Assistants on User Satisfaction and Actual Usage in Digital Healthcare Service, dan ditulis oleh Latifah Al-Zahrani. Jurnal ini diterbitkan pada November tahun 2025, volume 14 di issue 4 IGRTI, dengan berafiliasi di Department of Management Information System, Taif University, Makkah, Arab Saudi. Oke, kita lanjut ke tujuan dan kerangka teori penelitian. Menurut penulis, kepuasan pengguna chatbot AI di layanan kesehatan ditentukan bukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh interaksi kompleks melalui faktor kognitif atau perceived usefulness dan perceived ease of use, afektif yaitu trust, dan perilaku continuous intention. Untuk menguji hal ini, penulis menginvestigasi faktor yang memengaruhi kepuasan dan penggunaan aktual chatbot AI di layanan kesehatan, serta memvalidasi model hybrid ECTTAM yang diperkaya dengan teori kepercayaan dan persepsi risiko. Ada 8 konstruk kunci yang menjadi fokus dalam kerangka teori ini. Yang pertama itu ada PU atau Perceived Usefulness, yang berarti seberapa berguna chatbot dirasakan pengguna. Yang kedua ada PEOU atau Perceived Ease of Use, yang berarti seberapa mudah chatbot digunakan. Yang ketiga ada Conf atau Confirmation, yang berarti apakah pengguna nyata sesuai dengan ekspektasi awal pengguna. Yang keempat ada itu CUR atau Trust in AI, yang berarti seberapa besar pengguna mempercayai chatbot. Lalu yang kelima itu ada PR, Perceived Risk, yang berarti seberapa besar kekhawatiran pengguna terhadap resiko menggunakan chatbot, misalnya soal privasi data. Lalu yang keenam itu ada CI atau Continuous Intention, yaitu niat atau keinginan seseorang untuk terus menggunakan chatbot berdasarkan pengalaman sebelumnya yang positif. Yang ketujuh ada SAT, yang berarti User Satisfaction, yaitu tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan terhadap pengalaman menggunakan chatbot kesehatan. Lalu yang terakhir ada Use atau Actual Usage, yang dimana penggunaan chatbot oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi variabel output akhir dalam model penelitian ini. Oke, lanjut ke metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan desain survei cross-seksional dengan kuesioner terstruktur, divalidasi melalui uji coba awal, dan tinjauan pakar, di mana diadministrasikan dalam bahasa Arab via Google Form, yang dimana survei ini disebarkan kepada 434 pengguna chatbot AI dan asisten virtual di 2 rumah sakit di Makkah, Arab Saudi. Antara jarak Januari hingga Maret tahun 2025. Kuesionernya ini menggunakan bahasa Arab terdiri dari 24 item yang mencakup 8 konstruk tadi, yaitu PU, PIO, Conf, PR, CI, TUR, Use, dan SAT. Dan setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert 5 poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Untuk analisis data, penulis menggunakan PLS-SEM atau Partially Square Structural Equation Modeling,
melalui via Smart PLS yang digunakan untuk menilai validitas model pengukuran dan menguji 11 hubungan struktural yang dihipotesiskan pada taraf signifikansi P lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain, sebuah hubungan baru dianggap nyata jika peluang hasilnya terjadi secara kebetulan kurang dari 5%. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke hasil penelitian dari chatbot ini. Pertama, itu ada confirmation atau cons-nya ini terbukti menjadi prediktor terkuat terhadap user atau pengguna, yang dimana menegaskan pentingnya chatbot memenuhi kebutuhan ekspektasi secara konsisten. Yang kedua, itu ada TUR atau Trust in AI yang mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap Continuous Intention atau CI, yang dimana semakin penggunanya mempercayai chatbot, semakin besar kemungkinan mereka akan terus menggunakannya. Seperti itu. Lalu di sini ada CI yang dimana menjadi prediktor terkuat dari actual usage, yang menegaskan perannya sebagai mediator kunci dalam model. Dan lanjut yang keempat, itu PR, yang dimana PR ini itu tidak menunjukkan dampak yang signifikan secara statistik baik terhadap trust maupun user satisfaction. Ini yang dimana ini bertentangan dengan apa yang biasanya diprediksi di teori, dan membuka pertanyaan baru tentang bagaimana persepsi risiko bekerja secara berbeda dalam konteks kesehatan digital. Lalu yang terakhir ini ada model ETC TAM yang terbukti 9 dari 11 hubungan yang dihipotesiskan didukung secara statistik, yang artinya mengkonfirmasi bahwa model SCT-TAM yang digunakan valid dan sesuai dengan kerangka untuk memahami perilaku adopsi chatbot di layanan kesehatan. Oke, lanjut ke dalam kekuatan dan kelemahannya. Dari sisi kekuatan, ada 3 hal yang menonjol. Yang pertama, kontribusi teorisnya itu sangat kuat, yang dimana penulis mengintegrasikan 4 kerangka teori ini sekaligus dalam satu model SCT-TAM, teori kepercayaan, dan persepsi risiko. Tuh. Yang artinya ini melampaui kebanyakan studi yang hanya mengandalkan satu kerangka dan hasilnya memberikan pemahaman yang jauh lebih komprehensif. Lalu yang kedua itu penggunaan PLSM via Smart PLS-nya itu adalah pilihan metodologis yang tepat untuk model yang dengan banyak dan tingkat reliabilitas serta validitas yang tinggi di seluruh instrumen pengukuran memperkuat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Yang ketiga, sampel 43 responden ternyata dari rumah sakit memberikan validitas ekologis yang kuat dibanding sampel mahasiswa. Dan ya, dibalik kekuatan tersebut pastinya ada kelemahan, yang di sini juga ada 3, yaitu pertama, data hanya dikumpulkan dari satu kota di Arab Saudi, yaitu Mekah, yang dimana nilai budaya dan sikap terhadap teknologi di sana mungkin berbeda signifikan dari wilayah lain, sehingga tidak bisa langsung digeneralisasi secara luas hasilnya tersebut. Lalu yang kedua itu desain cross-sectionalnya hanya menangkap persepsi pengguna pada satu titik waktu, tidak mencerminkan evolusi kepercayaan dan singkat jangka panjang. Dan terakhir, penggunaan aktual atau actual usage itu bergantung pada laporan diri, berpotensi menimbulkan bias keinginan sosial, yang dimana ini seperti mengukur beberapa sering orang berolahraga, karena hanya dengan menanyakannya langsung hasilnya bisa lebih tinggi dari kenyataan, karena orang cenderung melaporkan apa yang terlihat baik.
Oke, sekarang kita masuk ke pandangan pribadi dari chatbot. Secara pribadi, saya setuju temuan bahwa trust itu jauh lebih pengaruh dibanding perceived risk atau PR tadi dalam konteks chatbot kesehatan. Dan dimana ini cukup masuk akal karena pengguna yang sudah aktif menggunakan chatbot kesehatan biasanya sudah melewati tahap keraguan awal mereka. Pada titik itu, kepercayaan menjadi faktor emosional yang lebih dominan dibanding kekhawatiran teknis semata. Namun, saya kurang sependapat jika ketidaksignifikannya itu perceived PR-nya ya, perceived risk langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa risiko tidak relevan dalam konteks ini. Menurut saya ada kemungkinan bahwa instrumen pengukuran PR yang digunakan di studi ini belum cukup menangkap kekhawatiran nyata pengguna, terutama soal privasi data medis yang sifatnya sangat sensitif. Jadi, bagi saya temuan ini bukan berarti risiko tidak penting, melainkan menjadi sinyal bahwa kita mengukur persepsi risiko dalam konteks AI, kesehatan perlu dikaji ulang dan perlu diperdalam. Oke, lanjut ke dalam perbandingan dari kedua jurnal tadi. Yang pertama, kalau kita bandingkan keduanya secara berdampingan, Meditrack berfokus pada perangkat keras dan robot asistif menggunakan metode eksperimental dan menargetkan kelompok pengguna yang sangat spesifik. Outputnya itu adalah prototipe fungsional yang sudah diuji secara teknis. Sementara, jurnal chatbot berfokus pada perilaku dan psikologis pengguna, menggunakan metode survei kuantitatif dengan PLS-SEM dan menargetkan pengguna umum layanan kesehatan. Outputnya itu model teori adopsi yang tervalidasi secara statistik. Namun, di balik semua perbedaan itu, ada satu pesan besar yang sama dari kedua jurnal ini. Keberhasilan teknologi kesehatan digital tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih perangkat atau algoritma yang dibangun, tapi juga oleh seberapa jauh teknologi tersebut dapat dipercaya dan mudah digunakan, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan orang-orang yang menggunakannya. Oke, lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, kedua jurnal ini memberikan kontribusi yang saling melengkapi bagi transformasi kesehatan digital. Meditrack menunjukkan bagaimana robotika asistif dapat membantu kelompok rentan secara langsung, sedangkan studi chatbot AI mengungkapkan faktor psikologis di balik kesediaan masyarakat menerima teknologi tersebut. Keduanya bersama-sama menggambarkan bahwa inovasi kesehatan digital memerlukan keseimbangan antara kemampuan teknis dan pemahaman terhadap penggunanya. Dan untuk rekomendasi, yang pertama, uji coba Meditrack secara langsung dengan pengguna lansia atau tunanetra di rumah atau fasilitas kesehatan nyata, bukan hanya uji coba prototipe. Lalu di sini melengkapi data kuantitatif dan kajian keamanan cyber pada sistem robotika kesehatan ke depannya. Yang terakhir, memperluas studi chatbot AI ke konteks budaya dan negara lain dengan desain longitudinal. Oke. Demikian presentasi review jurnal dari saya. Secara keseluruhan, kedua jurnal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam layanan kesehatan digital sedang berkembang dari dua arah sekaligus, dari sisi teknologi dan dari sisi pemahaman. Keduanya sama-sama penting dan keduanya perlu diterus kembangkan bersama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Boom!